Shalom kepada Bapa GKP Sang Tuah dan seluruh jemaat yang masih tetap setia beribadah di rumah. Terpujilah Tuhan yang selalu setia dalam hidup kita. Dialah yang membimbing kita dalam menghadapi segala perkara. Secara khusus di masa-masa sulit, dampak dari pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini, kita bersuka cita atas pesta Minggu Bapa ke-GKPS sebagai perayaan syukur 25 tahun. Seksi Bapa GKPS. Perayaan ini kembali mengingatkan Bapa tentang tanggung jawabnya dalam pelayanan di tengah-tengah gereja dan keluarga sebagai imam dan pemimpin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan dan kekuatan sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyuruhkan pujian syukur kepadamu di dalam persekutuan ibadah kudus ini. Pesta Bapa GKPS ke-25 tahun, hadapkanlah wajahmu secara khusus Bapa GKPS agar memperoleh kekuatan, sehingga kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Mari kita bernyanyi. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kerimbangan balenya, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah,
Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bagiku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang kudus dan maha tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah oleh kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami agar dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau,
Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ku memujimu dan menyembahmu, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, Allah yang setia. Telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar kita bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar kita bagimu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib kasih-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti
salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Gereja Kristen Protestan Simalungun, nomor 566, garis miring 3, garis datar PP, garis miring 2020. Hal, tonah ni pimpinan pusat GKPS bani Minggu Pesta Seksi Bapa tahun 2020. Pematang Siantar 8 November 2020. Nahina Holongan, Haganup Kuria GKPS, tiba pengantar jemaat Bani Ianan Nibe. Hidup ni uhurdo, apa dame ma Bani Nasyam ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi napasing. Domai masuki hita minggu na paduahon Bani bulan November 2020 jana saderon ipes tahun hita do minggu pesta seksi Bapa GKPS. Nagabi parhitiata martarima kasihkon hajongjongan ni Bapa di tengah-tengah ni Kuriani. Tomal ni buedo kegiatan na ipatupahita bani ari nago malas ni uhuron. Tapi satu rapon langtar bain hita marpesta songon na somal. Yana sonaido hauma gabi pelaksanaan ni pesta-pesta nalegan i Kuriata. Halani pandemi COVID-19 nuanon tahun 2020, gabi tahun na berbeda do bata halani buwe horjani Kuriata nalang tar horjaon hita, songon na somal jana topat bani panorang ni. Age pisonai, tenger do uhurta pabua marhasoman hidup ni uhur ni nebata, tar do pakon hita do namasaon, mangayaki ari na lobi, tiar rap pakon si domu hujin panorang on siol do padosan nami piga-piga tonah nagabe panotap Bani Nasyam. Pertama, hansipe do pakon hita nuam panorang na burat, tapi takas do iboto hita pasal na bagal ni holong pakon panramotion ni nebata bapat tau bata. Episos 3 ayat 14 das subani 17. Marhite to dinapasing torang do itanda hita na ibata salaku bapat ta janah naboy hita mardilo, abba hamba pa hubani. Om masada sitongan na pataridakan persaratan na orot, takkan, jana ibagas horong pakonsi. Rom 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6. Tuang sonedo homa age pertanggungjawaban ni Bapa na persaya. Ay magabi, Bapa pertunduyon, di pangajarion pakon pambubay i rumah tangga, tone age itong-otongah ni Kuria GKPS,
tong-tong marpangguruan hubani nebata bapa, aseboy tong-tong gabi bapa, diberi pos ni uhur, pakon pangarapan hubani keluarga, kuria apa masyarakat mandopakon segala namasa. Paduahon, bani bibel ipataridakon jo Yesus na hubata sonaha bapa marmalas niuhur pasal anak ni. Matius 3 ayat 17. Maka holongi tanpa syarat. Matius 5 ayat 45. Marpardiatehon apa marpertanggung jawab. Matius 6 ayat 26. Botoh pasal agano penjana intei. Matius 6 ayat 8. Mengampuni. Lukas 6 ayat 30. Pakon Lukas 15 ayat 1 das bani 32. Mengajari. Matius 10 ayat 25 pakon 26. 16 pakon 17. Yohanes 6 ayat 44. Pokut marhorja. Yohanes 5 ayat 17 pakon 36. Tiol mahaganupan in gabe inspirasi pakon motivasi bani haganupan Bapa GKPS. Mandalan kon horja pandilon ni nahumbani nebata. Napatuluhon. Terima kasih dohita hubani Tuhan. Halani diardo mardalan rapat pengurus lengkap RPL seksi Bapa GKPS bani hari Sabtu tanggal 3 Oktober na salpu. Doma ijalo peserta RPL lapor pertanggungjawaban di pengurus pusat seksi Bapa periode 2015-2020. Janah doma itetapkan program di seksi Bapa. Diardo homa mardalan periodisasi kepengurusan anjaran doma terpilih pengurus sinode seksi Bapa GKPS periode 2020-2025. Nailantik pimpinan pusat bani hari Minggu 4 Oktober di GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Andohar marhite pengurus na baru lambin roh tersani horja pangidangyon seksi Bapa GKPS. Selamat Minggu Pesta Seksi Bapa GKPS ke-25. Salam Pakon Tonggo, pimpinan pusat GKPS, Pendeta Martin Rumanja Purba Epurus, Pendeta Dr. Paul Urip Munte, Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Tuhan, nalar doa garu,
Surat untuk semua papa yang ada di GKPS Hang Tua dari kami anak sekolah minggu GKPS Hang Tua. Jaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa. Nasihatnya selalu teringat di hati. Papa, terima kasih untuk kasih sayangmu. Papa, terima kasih untuk keringat dan pengorbanannya. Papa, kami tahu Papa sudah bekerja keras untuk kami, berusaha mencukupkan semua kebutuhan kami. Papa, maaf kalau kami tidak mendengar nasihatmu. Papa, maaf jika kami sering membantah ucapanmu. Menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat. Tuhan Yesus, kami berdoa, jagalah papa-papa kami. Berilah tulang yang kuat, tenaga yang kuat untuk papa-papa kami, dan berilah papa kami kesehatan. Berkatilah papa-papa kami ya Tuhan Yesus, dalam pekerjaan dan usaha papa kami. Ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kami anak-anaknya berjanji akan menuruti nasihat papa kami dan akan membanggakan papa kami melalui prestasi kami di sekolah. Terima kasih, oh Tuhan, kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat kusayangi. Terima kasih karena papa cinta kami kepadamu. Selamat Pesta Bapa seluruh GKPS. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami anak sekolah minggu GKPS. Mama dan papa yang sangat kusayangi. Terima kasih karena papa cinta kami kepadamu. Tak akan berubah untuk selamanya. Tak akan berubah untuk selamanya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku. Kita nyanyikan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu,
atas perbuatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, pada hari ini kami mengucap syukur buat hari yang baru dan waktu yang Allah sediakan bagi kami. Kami anak-anak-Mu masih Tuhan izinkan untuk beribadah kepadamu melalui kebaktian minggu kami ini. Sebelum kami membaca, mendengar dan menghayati firman-Mu, biarlah Engkau kuasai kami, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami kudus, karena firman yang akan Engkau perdengarkan kepada kami kudus adanya. Berfirmanlah Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami di gereja ini, dan bagi saudara-saudara kami yang berada di rumah, yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dan renungan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, nats kita pada hari ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Seperti kita ketahui bersama, Timotius itu adalah murid dari Rasul Paulus. Tatkala surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen pada masa tersebut, orang-orang Kristen berada di bawah tekanan, di bawah kegalauan, di bawah ketidakpastian pada masa pemerintahan Nero, di mana orang Kristen dianiaya, dibunuh dan bahkan disiksa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu ada sebagian orang Kristen yang tidak setuju dengan sikap Raja Nero pada masa itu. Dan mereka bersikap membenci dan bahkan mengungkapkan ujaran kebencian kepada pemerintah pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah masalah yang timbul di masa tersebut. Melihat kondisi ini, melihat keadaan ini, Paulus tidak tinggal diam. Dia menuliskan surat kepada Timotius untuk meluruskan bagaimana sikap jemaat terhadap pemerintah. Itu jugalah yang menjadi tema nats khotbah kita pada hari ini, yaitu tanggung jawab orang Kristen terhadap pemerintah dan politik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini terdiri dari 7 ayat. Nats yang pertama ini adalah perintah kepada orang Kristen bagaimana menyikapi keadaan yang dialami oleh orang Kristen pada masa itu. Sama halnya dengan bagaimana sikap kita menghadapi kondisi negara kita saat ini. Pada masa itu, pada masa pemerintahan Nero, orang Kristen itu benar-benar tidak merasa nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada nats ini ada 3 hal yang pertama yang dimintakan atau yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana orang Kristen harus bersikap. Sikap yang pertama adalah Rasul Paulus meminta orang Kristen untuk berdoa. Dalam hal ini, Rasul Paulus di dalam ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, orang Kristen harus berdoa buat semua orang. Orang Kristen harus berdoa buat raja dan pembesar. Tidak seperti yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, Hymenus, Alexander, dan Philetus, yang mengajarkan ujaran kebencian kepada pemerintah. Di ayat yang pertama dan yang kedua, di sini Paulus menasihatkan, naikkanlah permohonan
doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Itu yang pertama. Artinya kita tidak hanya berdoa buat orang-orang tertentu saja. Kita berdoa buat orang Kristen, orang non-Kristen, teman kita, kolega kita, bahkan musuh kita. Kita harus berdoa buat mereka. Kenapa? Karena harus kita yakini bahwa semua orang membutuhkan anugerah dan jamahan Allah. Ini ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya kepada siapa lagi kita berdoa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Rasul Paulus juga meminta kita untuk berdoa kepada pemimpin dan pemerintah kita. Mungkin di saat sekarang ini banyak masyarakat, banyak rakyat yang merasa kecewa dengan pemimpin-pemimpinnya. Mulai dari skop yang terkecil, pemerintah yang terkecil, sampai kepada yang tertinggi. Paulus tidak meminta kita untuk melakukan protes, untuk menentang. Tetapi Paulus meminta kita untuk mendoakan para pemimpin kita. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya para pemimpin kita itu mampu memimpin kita dengan adil dan bijaksana. Inilah yang diharapkan oleh ayat pertama dan ayat kedua ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, terkadang apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang jadi masalah. Kacamata kita selalu tertuju mencari kesalahan-kesalahan. Ternyata ayat ini mengingatkan kita agar kita tidak bersikap seperti itu, tetapi mendoakan pemerintah kita agar bisa bekerja dengan baik, agar bisa bertindak dengan adil, sehingga semua kita memperoleh manfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, apalagi yang perlu kita doakan? Kita diminta untuk berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, kedamaian, kebenaran, dan hal-hal yang baik lainnya. Doa kita tidak boleh menyesatkan, mencelakakan, dan mendukakan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sikap kita pada waktu kita berdoa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam berdoa kita harus memiliki pikiran yang positif, bahwa setiap orang membutuhkan jamahan dan anugerah dari Tuhan. Setiap orang memiliki masalah, pergumulan dalam hidup. Terkadang negara kita mengalami krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis iman, krisis politik, krisis keharmonisan, dan membutuhkan topangan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen bertanggung jawab
untuk berdoa tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi masyarakat dan negara kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-6, ini adalah merupakan ungkapan iman. Orang yang berdoa, orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, terkadang banyak kita menyaksikan orang hanya berdoa. Doanya begitu teratur, intensitasnya begitu tinggi, tetapi doanya itu tidak diikuti oleh perbuatan yang baik yang diperkenankan oleh Tuhan. Yakobus 2 ayat 17 ini menyatakan iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen sekarang ini hanya sebagai penonton, cuek, tidak mau tahu, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa terhadap kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh sesama. Kita harus yakini bahwa orang Kristen adalah duta Kristus yang wajib mendoakan orang dan menyampaikan kasih-Nya. Seorang Kristen tidak boleh berdiam diri dan membiarkan orang mengalami kehancuran, tetapi harus menjadi orang Kristen yang melayani dan memberi dukungan dan pertolongan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah menyelamatkan kita, telah menopang kita, dan telah menebus dosa-dosa kita. Dialah yang merupakan teladan kita untuk bisa menyaksikan bagaimana kasih dan karunia Allah di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 7 dikatakan, seorang pelayan juga harus menyuarakan kebenaran. Rasul Paulus berkata benar dalam menjalankan tugasnya, jujur dalam pelayanannya. Orang Kristen harus jujur dalam pelayanan, mengungkapkan kebenaran. Keinginan duniawi mungkin membutuhkan kepura-puraan, pemutarbalikan fakta, saksi dusta demi kepentingan, ambisi, dan keinginan pribadi. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk dapat berkata dan berbuat benar. Karena itulah yang diteladankan Yesus Kristus kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nats khotbah kita ini, Paulus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa buat negara kita ini, berdoa buat pemimpin-pemimpin kita, buat saudara-saudara kita, terus menerus dan tanpa henti. Hal yang kedua adalah, nas ini juga mengajarkan kita untuk bisa hidup adil, beriman, dan jujur
Yang ketiga adalah kita harus mampu menjadi pelayan-pelayan Kristus. Melayani sesama kita dengan tulus dan ikhlas. Seperti Kristus terlebih dahulu telah melayani kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa bukan berarti menjadi orang yang kalah. Menyerahkan hidup demi keselamatan banyak orang bukan berarti kita pecundang. Berkata yang benar apa adanya bukan berarti kita takut. Tapi itulah alat kemenangan orang Kristen yang percaya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga firman Tuhan ini menyadarkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendoa, sebagai pelayan, sebagai pemberita kebenaran di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam ulang tahun Seksi Bapa yang ke-25 tahun ini, marilah kita menjadi Bapa yang berdoa, Bapa yang bersaksi, Bapa yang melayani, yang mampu memberitakan kebenaran. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami agar kami selalu berdoa buat kebaikan dan keselamatan semua orang. Buat pemimpin-pemimpin kami dan bahkan buat negara kami. Kami juga diingatkan agar kami mampu melayani dan merendahkan hati seperti Kristus yang telah rela mati demi keselamatan kami. Perlengkapi kami ya Tuhan, agar kami dapat jujur, benar, dan mengatakan apa adanya dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa buat seluruh Bapa di GKPS, dimanapun berada, terkhusus buat seksi Bapa di GKPS Sang Tua ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang berkekurangan Engkau cukupkan. Agar kami semua semakin merasakan jamahan Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan dan pemulihan. Jadikan semua Bapa di GKP Sang Tua ini agar dapat menjadi imam di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang berada di rumah. Bapa, pada kesempatan ini kami memohon kepadamu, ampunkanlah kami akan dosa dan kesalahan kami yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Amin.
Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah dan kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dan carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam
akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Saya Joshua Tadeo mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Bapak DKPS Hang Tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami perwakilan anak sekolah minggu kelas kecil di KPS Hang Tua mengucapkan selamat ulang tahun buat seksi Bapak GKPS. Semoga semua Bapak GKPS tetap sehat dan panjang umur. Semoga semua Bapak GKPS tambah pintar dan juga berhikmat. Semoga semua Bapak GKPS tambah sayang dan ramah kepada keluarga. Dan semoga semua Bapak GKPS tetap takut akan Tuhan dan diberkatilah semua pekerjaan. Amin. Horas, horas, horas. Bye. Selamat Pesta Bapak GKPS Hang Tua tahun 2020. Bapak yang takut akan Tuhan, Bapak yang sabar, yang baik, menyayangi anak-anaknya, sukses dalam pekerjaannya, dan sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak. Terima kasih. Kami dari kelas remaja mengucapkan selamat ulang tahun kepada seksi Bapak GKPS Hang Tua. Semoga Bapak terus menjadi iman dalam keluarga dan dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati.